Streaming short series RCTI Plus gratis. Pemirsa, pasca ledakan yang menewaskan 13 orang di Desa Sagara, Kecamatan Kabupaten Garut, Jawa Barat, Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi mengucapkan bela sungkawa kepada seluruh korban. Dalam media sosialnya, Deddy Mulyadi mengaku sangat prihatin dengan tragedi ledakan yang menewaskan 13 orang yang terdiri dari 4 anggota TNI dan 9 orang warga sipil. Di samping itu, Deddy Mulyadi juga mendoakan seluruh korban meninggal dunia. Sebelumnya, 13 orang meninggal dunia atas insiden ledakan saat pemusnahan amunisi kadaluarsa di Desa Sagara, Kabupaten Garut. Kami, pemerintah Provinsi Jawa Barat, menyampaikan duka yang mendalam atas meninggalnya 4 anggota TNI dan 9 warga sipil dalam musibah kecelakaan pemusnahan amunisi tak terpakai di tempat pemusnahannya Desa Sagara, Kecamatan Cibalong, Kabupaten Garut. Semoga almarhum diterima seluruh keimanannya, mendapat ampunan seluruh dosa yang telah dilakukannya, dan mendapat tempat yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan semoga keislamannya diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan untuk keluarganya, semoga diberikan ketabahan atas musibah yang terjadi, dan semoga kita semua diberikan kelapangan hati untuk bersama-sama menyampaikan doa pada saudara-saudara kita yang meninggal atas musibah tersebut dengan membaca surat Al-Fatihah. Ya, kita ke informasi pertama, pemirsa. 13 orang tewas dalam sebuah ledakan di tempat pemusnahan bahan peledak di Garut Selatan, Jawa Barat. Dari info yang beredar di media sosial, insiden terjadi saat sejumlah warga mendekat setelah ledakan di lokasi pemusnahan peluru kadaluarsa. Mereka mengumpulkan sisa-sisa material seperti bekas longsong peluru yang dianggap bernilai jual. Namun, mereka tak menyadari masih ada bahan peledak yang belum meledak sepenuhnya. 13 orang tewas, mirisnya 4 korban diantaranya adalah personil TNI. Para korban dilarikan ke RSUD Pamengpeuk. Lagi ke sana, ke lokasi kejadian. Dan pemirsa, inilah lokasi terjadinya peristiwa ledakan maut. Lokasi yang terletak di Desa Sagara, Kecamatan Cibalong, Kabupaten Garut, Jawa Barat. Dan lokasi ini dijadikan tempat pemusnahan amunisi. Berdasarkan data sementara dari RSUD Pamengpeuk, 13 orang tewas akibat insiden ledakan saat pemusnahan amunisi tak layak pakai di Kabupaten Garut, Jawa Barat. 4 diantaranya anggota militer dan 9 lainnya warga sipil. Dan pemirsa, berikut daftar nama-nama korban. Kepala Dinas Penerangan Angkatan Darat Brigadir Jenderal Wahyu Yudayana menjelaskan ledakan terjadi di sebuah lubang yang difungsikan untuk memusnahkan detonator yang digunakan untuk menghancurkan amunisi. Lokasi ledakan yang merupakan lahan milik BKSDA Kabupaten Garut ini juga kerap digunakan TNI Angkatan Darat untuk memusnahkan amunisi afkir dan jauh dari permukiman warga. Di lokasi peledakan munisi afkir yang mengakibatkan beberapa orang meninggal dunia, bisa saya sampaikan beberapa hal sebagai berikut. Tentunya mewakili TNI Angkatan Darat, saya awali penjelasan ini dengan ungkapan duka cita yang mendalam bagi para korban, baik yang berasal dari TNI Angkatan Darat maupun masyarakat sipil.
Perlu saya sampaikan bahwa pada hari Senin 12 Mei 2025 pukul 09.30 waktu Indonesia bagian Barat telah dilaksanakan kegiatan pemusnahan munisi AFKIR tidak layak pakai inventaris TNI Angkatan Darat di lokasi peledakan Desa Sagara, Kecamatan Cibalong, Kabupaten Garut. Pemusnahan tersebut dilaksanakan oleh jajaran Gudang Pusat Munisi 3 Pusat Peralatan TNI Angkatan Darat. Pada awal kegiatan, secara prosedur telah dilaksanakan pengecekan terhadap personil maupun yang berkaitan dengan lokasi peledakan dan semuanya dinyatakan dalam keadaan aman. Selanjutnya, tim penyusun amunisi melakukan persiapan pemusnahan di dalam 2 lubang sumur yang disiapkan. Setelah seluruh tim pengamanan masuk ke pos masing-masing untuk melaksanakan pengamanan dan setelah dinyatakan aman, kemudian dilakukan peledakan di 2 sumur yang ditempati oleh munisi AFKIR tersebut untuk dihancurkan. Dan peledakan di 2 sumur ini berjalan dengan sempurna dalam kondisi aman. Sedangkan di luar 2 sumur ini disiapkan 1 lubang yang peruntukannya adalah untuk menghancurkan detonator yang selesai digunakan dalam penghancuran 2 sumur sebelumnya, termasuk sisa detonator yang ada. Kementerian Luar Negeri melalui KBRI Phnom Penh memulangkan jenazah WNI korban tindak pidana perdagangan orang atau TPPO yang meninggal dunia akibat serangan jantung di Kamboja. Rizal Sampurna, WNI korban TPPO diketahui bekerja sebagai admin di sektor online scam di Kamboja.